Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Putriani, NIM 2019143659, kelas 4R, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi yang sudah dijelaskan. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. 7 bentuk korupsi. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan bekerja malah dipakai untuk kebutuhan pribadi. 2. Suap menyuap. Memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contohnya, pelanggar lalu lintas, memberikan sejumlah uang agar terhindar dari hukuman. 3. Penggelapan dalam jabatan. Menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Contohnya, menggunakan kwitansi kosong agar nominal di dalamnya bisa direkayasa oleh si pelaku. 4. Pemerasan. Memaksa orang lain melakukan sesuatu agar mendapatkan keuntungan. Contohnya, pemungutan liar. 5. Perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan yaitu sama dengan korupsi. 6. Benturan dalam pengadaan. Seseorang pejabat yang dihadapkan pada situasi menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, atau kroni-kroninya. 7. Gratifikasi. Memberikan hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. 3. Penyebab korupsi, yaitu terpaksa, dipaksa, dan memaksa. Faktor penyebab korupsi. Menurut Gonitori, faktor-faktor penyebab korupsi ada 4. Yang pertama yaitu keserakahan, 2. Kesempatan, 3. Kebutuhan, 4. Pengungkapan. Strategi pemberantas korupsi yaitu penindakan, pencegahan, pendidikan, serta peran masyarakat. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Karakteristik integritas. 1. Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. 2. Menemukan yang benar. 3. Bertanggung jawab. 4. Menciptakan budaya kepercayaan. 5. Menepati janji. 6. Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar. 7. Jujur namun rendah hati. 8. Bertindak bagai tengah diawasi. 9. Mempekerjakan integritas. 10. Konsisten. Nilai integritas. 1. Nilai integritas inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan peduli. 2. Nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. 3. Nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Membudayakan integritas yaitu 1. Pengetahuan, 2. Karakter, 3. Nilai-nilai, 4. Keyakinan. Contoh bentuk korupsi di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat. 1. Contoh bentuk korupsi di lingkungan keluarga. Misal, si anak meminta uang kepada ibunya sebesar 10.000 untuk membeli buku tulis. Nah, sedangkan harga buku tersebut sebenarnya 5.000. Nah, itu sudah termasuk tindakan korupsi. Contoh bentuk korupsi di lingkungan kampus. Nah, sebenarnya korupsi di lingkungan kampus ini banyak terjadi, tapi tidak disadari. Contohnya yaitu datang terlambat, tidak disiplin, membuat tugas hanya menebeng nama. Nah, itu semua termasuk tindakan korupsi. Contoh bentuk korupsi di lingkungan masyarakat. Misal, melakukan suap menyuap atau menyogok polisi karena telah melakukan kesalahan. 2. Tidak mengikuti kegiatan siskamling padahal sudah disepakati secara bersama.
Faktor korupsi di lingkungan kampus. Faktor penyebab korupsi ini ada dua, yaitu pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Aspek perilaku individu meliputi 1. Sifat tamak, 2. Moral yang kurang kuat, 3. Gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datangnya dari luar, yaitu aspek yang mempengaruhinya yaitu 1. Aspek lingkungan, 2. Aspek ekonomi, dan yang ketiga yaitu organisasi. Dampak korupsi bagi pelaku yaitu tercemarnya nama baik, menjadi stres, dan menjadi antisosial. Sedangkan dampak bagi keluarga yaitu menyebabkan retaknya hubungan kekeluargaan. Pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan di sekolah. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan generasi masa depan memiliki karakter anti korupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tertinggi. Nah, karakteristik dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat agar pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk mempertimbangkan moral-moral. Oleh karena itu, pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi, dan konotasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 2, 1. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat yaitu 4 tahun dan yang paling lama yaitu 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit 200 juta dan denda paling banyak 1 miliar. Pada pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu 50 juta dan denda yang paling banyak yaitu 1 miliar. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pada pasal 21, setiap orang yang sengaja mencegah, menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan penuntutan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa perkara korupsi. Pidana penjara paling singkat yaitu 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Denda paling sedikit yaitu 150 juta dan denda paling banyak 600 juta. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Nah, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen penggerak anti korupsi di masyarakat. Nah, penerapan pendidikan anti korupsi pada bidang pendidikan, yaitu perlunya menanamkan nilai dasar dan memperkuatnya melalui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, yaitu nilai-nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan juga mandiri. Nah, maka dari
dari itu, pendidikan merupakan upaya pemberantasan, yaitu merupakan wadah bagi generasi muda untuk belajar dan memperoleh pengetahuan dan menanamkan pemahaman yang menyeluruh pada kalangan masyarakat tentang bahaya budaya korupsi. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.